Selamat sore, Shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Natal Nasional dari PGI, KWI, dan juga GBI, Saudara, itu adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari tema Natal Nasional ini, Saudara ya. Saya mengajak kita buka bersama-sama Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Hari ini saya beri judul khotbah atau firman Tuhan adalah Glory and Peace. Ya, mari kita buka bersama Injil Lukas pasal 2 ayat 8 saya baca, kemudian ayat 9 saudara membaca dan kita saling bergantian. Baik, Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 silakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya." Mari kita baca bersama 2, 3. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini menceritakan bahwa pada waktu itu seorang malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, itu datang menjumpai para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak di padang pada malam hari, saudara ya. Dan saya perlu beritahu konteks pada waktu itu, saudara, bahwa pekerjaan sebagai gembala ternak pada waktu itu merupakan pekerjaan yang sangat rendah dan dijauhi oleh masyarakat. Tetapi yang menarik, saudara, berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias ini diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada orang-orang yang rendah ini. Orang-orang yang terbuang, yang dijauhi oleh masyarakat karena mereka miskin. Ini sungguh menarik, saudara. Dan di ayat 11 tadi dikatakan berita yang disampaikan oleh malaikat, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kota Daud ini adalah kota Bethlehem, kota di mana Daud dilahirkan dan diurapi menjadi raja. Nah, saudara, saya perlu jelaskan konteksnya ya, apa yang terjadi pada waktu itu, saudara. Jadi pada waktu itu orang-orang Israel itu sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Jadi orang-orang Israel itu sedang berada di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi yang pemimpin tertingginya pada waktu itu bernama Kaisar Agustus, keponakan Julius Caesar, saudara. Dan Kaisar Agustus ini memerintahkan sensus penduduk untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh dirinya. Jadi dia ingin tahu sebagai kaisar, penguasa tertinggi pada waktu itu, seberapa kuat sih pengaruhnya. Itu sebabnya dia memerintahkan sensus dan semua orang yang berada di bawah pemerintahan Romawi harus pulang ke kota asal tempat lahir mereka masing-masing. Saudara bisa lihat di Injil Lukas pasal 2, saya baca dengan cepat ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, saudara, dari sini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kisah Natal itu bukan mitos,
bukan dongeng, bukan fiksi. Kisah Natal, kisah kelahiran Yesus Kristus itu sebuah fakta historis. Itu sebuah fakta sejarah, katakan amin. Kisah Natal itu betul-betul terjadi di dunia ini saudara, pada hari yang nyata. Alkitab dengan tegas dan detail menyatakan pada saat Kaisar Agustus menjadi kaisar atas Roma, disitulah Yesus dilahirkan. Dan waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan sensus supaya setiap orang kembali ke kota asal tempat mereka dilahirkan untuk mendaftarkan diri mereka. Itu sebabnya Yusuf yang berasal dari kota Bethlehem, pada waktu itu Yusuf dan Maria tunangannya berada di kota Nazaret, saudara. Tapi karena adanya perintah sensus ini, maka mereka terpaksa, saya pakai kata terpaksa karena waktu itu Maria sebetulnya sudah hamil besar. Perjalanan itu jauh saudara ya, dari kota Nazaret ke Bethlehem kira-kira 4 hari perjalanan dengan jalan kaki atau naik kereta atau keledai. Tapi itu yang normal, Maria dalam kondisi tidak normal karena hamil besar, berarti sekitar 7 hari perjalanan dari kota Nazaret menuju ke Bethlehem dengan jalan kaki atau naik keledai atau naik kereta saudara. Jadi itu perjalanan yang tidak mudah sebetulnya buat mereka. Saya pakai kata terpaksa, mereka terpaksa ke kota Bethlehem karena adanya perintah sensus tersebut. Tapi saudara, saya mau beritahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan saudara. Segala sesuatu itu ada di dalam kendali Allah yang berdaulat. Amin. Kenapa saya mengatakan begini saudara? Karena 700 tahun sebelumnya Allah itu sudah berfirman melalui Nabi Mika bahwa Sang Juru Selamat atau Mesias itu memang akan lahirnya bukan di Nazaret, tapi di kota Bethlehem. Saudara, ini luar biasa. Saya pikir Kaisar Agustus nggak tahu kalau dia dipakai Tuhan. Ketika dia perintahkan sensus itu, saudara, itu sebenarnya ada dalam rangkaian kedaulatan Tuhan. Karena Yusuf Maria adanya di Nazaret. Kalau sampai Maria lahirkan bayi Yesus di Nazaret, berarti nubuatan 700 tahun sebelumnya yang Tuhan firmankan kepada Nabi Mika tidak bisa dipercaya. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. 700 tahun sebelumnya dikatakan Sang Mesias akan lahir di Bethlehem dan kita tahu Yesus lahir di kota Bethlehem. Amin. Kita punya Allah yang berdaulat dan bisa dipercaya. Allah yang pasti mewujudkan setiap janji-janjinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kembali ke Injil Lukas pasal 2 tadi. Dijelaskan bahwa setelah malaikat Tuhan menyampaikan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, jadi bukan lagi orang Yahudi, bukan lagi orang Israel, saudara, tapi seluruh bangsa, ya, seluruh bangsa mengenai lahirnya Sang Juru Selamat, mengenai lahirnya Yesus sebagai Sang Mesias yang diberitakan kepada para gembala. Dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga menyanyikan pujian, glory to God and peace on earth. Dan hari ini sesuai tema nasional dari PGI, KWI, dan GBI, Glory and Peace menjadi judul khotbah saya, dan saya mau share 2 poin penting mengenai kelahiran Yesus atau Natal. Yang pertama kita mau lihat glory to God, kemuliaan bagi Allah. Katakan kemuliaan bagi Allah, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah. Saya baca sekali lagi Lukas 2 ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, ini temanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalimat glory to God atau kemuliaan bagi Allah ini merupakan sebuah ekspresi, deklarasi dari kekaguman, keterpesonaan, hormat, dan juga pujian penyembahan yang diserukan oleh sejumlah besar bala tentara sorga atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke dunia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan menarik perhatian saudara ya. Karena ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar kesukaan mengenai lahirnya Yesus Sang Juru Selamat, yang merespon berita ini itu bukan 1-2 malaikat, tapi sejumlah besar bala tentara sorga yang saya yakin sangat besar jumlahnya saudara. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah poin yang sangat penting. Kita bisa memahami bahwa kelahiran Yesus Kristus itu memberikan kemuliaan bagi Allah yang sangat tinggi. Malaikat itu sudah tahu, mereka hidup bersama-sama dengan Allah kok.
Mereka lihat ketika Allah ciptakan alam semesta, ketika Allah melakukan pekerjaan, menyatakan dirinya kepada para nabi, kepada hamba-hambanya baik di perjanjian lama. Mereka sudah mengenali pekerjaan-pekerjaan Allah itu dahsyat. Tetapi ketika Yesus Kristus lahir ke dunia, mereka mengungkapkan ekspresi kekaguman dan hormat mereka secara besar-besaran, saudara. Dan di sana mereka berseru, ini yang berseru malaikat bala tentara sorga ya saudara ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dari sini kita belajar sebuah poin yang penting bahwa Yesus Kristus itu merupakan kemuliaan yang terbesar, terbaik, dan tertinggi bagi Allah. Amin. Itu sebabnya saya terus mengajak seluruh jemaat BIC Korea untuk berpusat kepada Yesus Kristus ya. Gereja ini harus menjadi Christ Center Church ya, gereja yang berpusat kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristuslah satu-satunya yang memberikan kemuliaan terbesar, terbaik dan tertinggi bagi Allah, saudara ya. Malaikat bala tentara sorga menyatakannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa Yesus Kristus? Karena dari kisah Natal atau kisah Yesus ini, saudara kita bisa melihat kesetiaan Allah yang besar. Kita bisa melihat kasih Allah yang besar. Kita bisa melihat kemahakuasaan Allah yang besar. Allah Maha Kuasa. Dimulai dari pada saat Yesus berada dalam kandungan seorang perawan, itu udah luar biasa saudara, ajaib. Seorang perawan yang bernama Maria, bagaimana mungkin seorang perawan sampai hari ini tidak ada saudara ilmunya ya. Bagaimana mungkin seorang perawan yang belum bersuami, yang belum melakukan hubungan suami istri bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Tidak pernah terjadi. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai kapanpun tidak pernah ada seorang perawan bisa mengandung dan melahirkan. Itu mustahil saudara. Tetapi malaikat mendeklarasikan kepada Maria pada waktu itu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bilang sama kanan kiri, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kita tahu bayi yang ada dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Amin, saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil sebab Allah setia, Allah penuh kasih, dan Allah itu maha kuasa. Dan kalau kita lihat kehidupan Yesus mulai dari kandungan, kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Yesus ke sorga. Semuanya itu menggenapi nubuatan kitab suci yang ditulis di perjanjian lama. Ditulisnya itu ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan kesetiaan Allah yang sangat besar. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Sama-sama. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, ini respon kita ya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin saudara. Bilang sama kanan kiri, Allah setia atas hidupmu. Amin. Karena kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Amin. Kita bukan orang Yahudi secara jasmani, tapi kita adalah umat pilihan Tuhan karena kita percaya pengorbanan Yesus. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih, ditebus, dan dimeteraikan oleh Allah kita yang setia itu. Saudara, kata kemuliaan atau glory ya, kita sering nyanyikan ini ya, glory. Kemuliaan, itu kata Yunani yang dipakai adalah doxa. Doxologi, sudah tahu itu. Artinya adalah kebernilaian, kehormatan, kepantasan. Ya, ini berbicara tentang keberhargaan Allah. Jadi Allah itu ketika kita berkata aku memuliakan Tuhan, itu artinya kita sedang memberi nilai yang paling tinggi kepada Allah. The ultimate value. Allah itu VVIP. Allah bukan VIP, very important person. Allah itu very important person. Itu artinya doxa. Itu artinya kemuliaan. Saudara memberikan nilai yang paling tinggi kepada Allah. Ya, very important
person. Dan ini ada sebuah quotes yang bagus, dikatakan when we are willing to give up something for the sake of God, we acknowledge the preciousness of His glory. Ketika kita mau menyerahkan atau memberikan sesuatu demi Allah, untuk Allah, karena Allah, maka kita sebenarnya sedang mengakui kebernilaian atau keberhargaan dari kemuliaan Allah. Saya kasih contoh ya, ketika saudara lagi sedih, saudara nggak punya alasan sebetulnya untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, saudara lagi terluka, saudara lagi sakit mungkin, atau saudara lagi ngalamin kebingungan, saudara lagi stres gitu ya. Tapi saudara tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan sekalipun aku lagi sedih, terluka, sakit, aku lagi jenuh, aku lagi bingung, aku lagi stres, aku tetap mau berdoa, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Itu artinya saudara sedang memberi nilai yang paling tinggi kepada Allah. Kalau semuanya lancar, semua keinginanmu terpenuhi, saudara memuji Tuhan, itu mah biasa ya. Semua orang juga melakukan begitu. Tapi ketika keinginanmu tidak menjadi kenyataan, ketika saudara berharap, punya ekspektasi dan kenyataannya tidak seperti yang saudara bayangkan, dan saudara tetap berkata, God is good all the time. And all the time, God is good. Meskipun aku nggak tahu kenapa kenyataannya tidak seperti yang kuinginkan, kenapa kenyataan dalam hidupku tidak seperti yang kubayangkan, tidak sesuai dengan ekspektasiku, tapi aku percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupku dan semua rancangan Tuhan sungguh amat baik. Itu artinya saudara sedang memberikan nilai yang paling tinggi kepada Allah. Itu saudara sedang memberikan kemuliaan kepada Allah. Ketika saudara mungkin lagi males, kita pernah kan ada masa-masanya ya kita mengalami kemalasan, ya mager, berdoa mager, apa-apa mager gitu ya saudara, apalagi di cuaca dingin begini, tapi saudara tetap datang ibadah tengah cuaca dingin ini. Saudara tetap memilih, mengambil keputusan untuk bergerak, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun sebenarnya suasananya tidak mendukung saudara untuk melakukannya, tapi saudara tetap melakukannya. Saudara mau tetap taat, tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, saudara tetap setia. Itu artinya saudara sedang memberikan nilai yang paling tinggi kepada Allah. Amin. Yes. Saudara, itulah artinya memuliakan Tuhan. Sekalipun perasaanku lagi gak enak, perasaanku lagi gak nyaman, aku tetap mau taat melakukan firman-Mu. Aku mau tetap mengucap syukur, bersuka cita. Aku mau tetap hidup dalam kekudusan. Aku mau tetap mengampuni. Wow, mengampuni itu kan tidak nyaman, ya. Tapi aku mau melakukannya. Itu artinya saudara sedang memberikan nilai yang paling tinggi kepada Allah. Seorang teolog bernama John Piper menulis begini, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan itu paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Ketika sudah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. I have all that I need ya. Aku memiliki semua yang kuinginkan di dalam Tuhan. Itu artinya saudara sedang memuliakan Tuhan. Kalau kita puas dengan Tuhan, kita pasti akan mentaati firman-Nya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara. Kenapa ada banyak orang gak mau mentaati firman Tuhan, mereka jatuh dalam dosa? Karena mereka mencari kepuasan di luar Tuhan. Karena Tuhan tidak cukup. Mereka cari kepuasan dari pengakuan orang, dari penerimaan orang. Ya, mereka cari dari kekayaan, dari popularitas. Saudara, tidak akan pernah bisa memenuhi kekosongan di batin kita. Karena kekosongan di batin kita ini hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta kita. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika saudara berkata, Christ is enough for me, Christ is enough for me, everything I need is in you, everything I need. Saudara sedang memuliakan Tuhan. Karena Allah paling dimuliakan ketika kita mengalami kepuasan hanya di dalam Dia. Nah saudara jangan salah paham ya, memuliakan Allah itu bukan berarti Allah kurang mulia ya, kurang gitu ya. Kayak Allah narsis gitu, terus kepingin kita, ayo muliakan aku dong, muliakan aku dong, muliakan aku dong gitu ya. Allah narsis, kepingin manusia memuliakan Dia ya. Saudara, saya mau beritahu, Allah itu sempurna. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan untuk menambah kemuliaan Allah.
Dan tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itu sudah melekat secara sempurna di dalam diri Allah. Katakan amin. Jadi ketika kita memuliakan Allah tidak membuat Allah jadi lebih mulia gitu. Enggak. Kalau saudara nggak mau memuliakan Allah, berarti saudara menghina Allah. Pilihannya hanya dua. Ya, tidak ada pilihan lain. Saudara, memuliakan Allah tidak membuat Allah menjadi lebih mulia karena dia sudah sempurna. Kemuliaannya itu sudah sempurna. Tapi ketika kita memuliakan Allah, itu karena kita tahu kita ini adalah orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Kita nggak layak menerima anugerah terbesar dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Tapi Allah memberikan anugerahnya yang terbesar buat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita memuliakan Allah. Karena kita menyadari ketidaklayakan dan ketidakpantasan kita. Tapi Dia memberikan anugerah dan kebaikannya. Saudara, ini penting karena banyak orang Kristen menganggap murahan anugerah Tuhan. Karena diberi secara cuma-cuma ya. Pengajaran Kristen ini kan berbeda ya. Karena kita memang diajarkan keselamatan itu bukan usaha kita. Beda ya belief sistemnya dengan yang lain. Kalau yang lain kan harus berusaha, harus berbuat ini, berbuat itu ya kan. Kita kan enggak. Keselamatan bukan hasil usaha, bukan hasil perbuatan. Itu adalah kasih karunia. Tapi ada banyak orang Kristen menganggap karena itu adalah pemberian secara cuma-cuma, berarti gratis dong ya kan. Karena gratis maka kita menganggap murahan. Sehingga kita bisa hidup sembarangan dan seenaknya dengan Allah. Karena kita menganggap anugerah itu cuma-cuma. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, memang betul keselamatan itu pemberian secara cuma-cuma, tapi bukan berarti tidak ada yang membayar harga keselamatan itu. Ada yang membayar harga keselamatan saudara dan saya, dan itu tidak murah, itu sangat amat mahal. Karena harus dibayar dengan darah anak domba, darah Yesus Kristus, amin. Bilang sama kanan kiri, keselamatan itu sangat mahal harganya. Ya, jangan mau hidup murahan, katakan amin. Kita jadi orang Kristen tidak boleh hidup murahan, kita tidak boleh sembarangan. Saudara yang studi, saudara yang bekerja, saudara yang berumah tangga, saudara yang membangun hubungan dengan orang lain, ketika sudah mengelola keuangan, ketika sudah beribadah, lakukanlah dengan segenap hati yang terbaik bagi Tuhan, amin. Karena Dia sudah memberikan yang paling mahal buat hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah merasa terbiasa dengan anugerah. Anugerah Tuhan itu tidak biasa, jangan terbiasa. Hati-hati dengan familiarity ya, merasa terbiasa. Wah biasa aja, anugerah Yesus ya biasa aja. Ada orang-orang Kristen yang saking terbiasa nyanyi juga udah, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ada yang begitu, tapi bukan di sini. Kalau di sini semua adalah orang-orang yang menghargai anugerah Tuhan. Amin. Saya lihat ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, saudara tidak biasa. Saudara antusias, rohmu menyala-nyala, hatimu berkobar-kobar. Karena kita tahu kita sedang berhadapan dengan Allah yang sangat mulia dan Dia layak dipuji dan disembah dengan kualitas yang terbaik dari kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, tapi ada orang-orang Kristen yang hidupnya sembarangan karena mereka merasa anugerah kebaikan Tuhan itu biasa saja. Hati-hati saudara, kita nggak pernah layak dan pantas menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita layak menerima hal-hal yang buruk dalam hidup kita, bahkan kebinasan. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Kalau Tuhan kasih kita anugerah, itu bukan sesuatu yang biasa, itu sebuah kejutan yang harus terus-menerus dirayakan dengan penuh sukacita. Amin. Ya, saudara harus ingat itu, ingat bahwa semua yang Yesus Kristus lakukan, itu merupakan sebuah pengorbanan yang sangat amat mahal, tidak biasa. Itu sebabnya kita harus terus hidup mengagumi Dia, memuliakan Dia, karena anugerahnya, karena kebesarannya, karena kebaikannya yang semakin hari semakin bertambah melimpah dalam hidup kita. Itu semua karena Dia. It's only by your grace that I could live today. Apa saudara? Forever I will praise your name. Saudara, tidak biasa. It's only by His grace kita masih bisa ada sampai hari ini dan menatap masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Glory to God. Yang terakhir, haleluya. Yang terakhir, yang terakhir adalah peace on earth. Ya, peace on earth. Damai sejahtera di bumi. Saya baca sekali lagi tema Natal nasional kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepadanya. Peace on earth to everyone who please God. Saudara, perhatikan kalimat di antara manusia yang berkenan kepadanya. Everyone who, jadi damai sejahtera ini tidak untuk semua orang. Halo? Betul? Iya. Tidak untuk semua orang. Damai sejahtera Allah ini untuk manusia yang apa? Berkenan kepadanya. Yang ini, who please God. Nah, saudara, jadi hati-hati ya kalau baca ayat ya. Wah, ini untuk semua orang. Enggak untuk semua orang, saudara. Hanya untuk orang-orang yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, kalau baca Ibrani pasal 11 ayat 6, maka di sana dijelaskan siapa sih orang-orang yang berkenan kepada Allah, gitu ya. Orang-orang yang berkenan kepada Allah bukan orang-orang yang sempurna, kita bukan orang sempurna, pendeta saya juga bukan orang sempurna, saudara, tanya sama istri saya, meleset-meleset juga saudara ya, responnya kadang-kadang salah juga. Kita semua bukan orang-orang sempurna. Halo, betul? Dan Ibrani 11 ayat 6 berkata, bukan orang sempurna yang berkenan kepada Allah, tetapi orang yang memiliki iman. Yuk kita baca dulu, Ibrani 11 ayat 6, 2, 3, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Without faith it is impossible to please God. Jadi damai sejahtera Allah itu diberikan kepada orang-orang yang punya iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, jelas. Hanya orang-orang yang punya iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, disitulah Allah membenarkan orang itu. Bukan karena kita benar ya, kita sampai mati pun masih belum benar, masih bisa meleset-meleset saudara ya. Tapi kita dibenarkan, ngerti ya kata dibenarkan. Kita itu dibenarkan karena iman. Ya, jadi semua karena pengorbanan Yesus, semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya. Dan pada saat saudara berkata, yes aku terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ya, aku mempercayakan. Iman itu bukan hanya percaya ya, tapi mempercayakan hidupku kepada Allah Tritunggal. Maka disitulah saudara disebut sebagai orang-orang yang berkenan kepada Allah. Berapa banyak dari saudara yang hari ini percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara mau mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangan? Bilang sama kanan kiri, kamu orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita belum sempurna ya, kita belum sempurna. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, masih saudara ya. Meskipun kita tidak mau hidup dalam dosa, kita nggak mau, tapi kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi setiap kali kita berdosa, kita bertobat. Amin. Karena dosa mendukakan hati Tuhan. Setiap kali kita berdosa, Alkitab bilang akui dosamu. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil dan Dia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah saudara, saya mau sekarang banyak memperdalam satu kata ini ya, bukan satu kata, dua kata, damai sejahtera. Kata Ibraninya shalom, kata Yunaninya Irene ya, Irene ya, ada orang pasti kasih nama anak Irene ya, atau Irene itu damai sejahtera. Kita punya dulu jemaat juga namanya Irene ya, Irene itu kata Yunaninya saudara ya. Nah damai sejahtera, shalom atau Irene itu bicara tentang keharmonisan, keselarasan itu artinya. Jadi saya mau sedikit bahas saudara ya, balik ke Taman Eden. Jadi kalau sudah baca Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana dikatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Artinya ada harmoni, ada keselarasan, ada loving relationship, ada intimacy relationship, ada keintiman, ada persekutuan yang intim antara Allah dengan manusia. Kita itu kayak bayang-bayangnya Allah gitu loh. Allah ke kanan, kita juga ke kanan. Saking cintanya. Allah ke kiri, kita juga ke kiri. Itu dia artinya segambar dan serupa dengan Allah. Kita ngikut aja kemana Tuhan pergi, itu menjadi kesukaan hati kita. Mengikuti Tuhan itu kesukaan hati kita. Awalnya begitu ya. Di Kejadian pasal 1. Tapi kita semua tahu bahwa Kejadian pasal 3 ya, ketika Allah memberikan larangan, satu, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Cuma satu loh, yang lain boleh. Cuma satu ini aja. Dan manusia melawan Allah. Sayang ya, mereka tidak mencintai Allah selama-lamanya ternyata.
Cinta mereka ternyata berhenti di situ. Ketika mereka lihat godaan itu ya saudara, buah yang terlarang itu, mereka mengikuti hasutan iblis. Ya, iblis berhasil mendistract mereka untuk mulai meragukan cinta Tuhan, ya, karena mereka mau jadi Tuhan kan. Kan iblis bilang kalau kamu makan kamu jadi Tuhan, enakan jadi Tuhan daripada kamu nurut sama Tuhan, mendingan kamu yang jadi Tuhan. Halo. Dan Adam dan Hawa kepingin jadi Tuhan. Mereka tidak mau nurut sama Tuhan. Mereka maunya mereka yang jadi Tuhan, sehingga mereka yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Kan Tuhan udah bilang kalau kamu makan, mata kamu akan terbuka sehingga kamu bisa mengetahui mana yang baik dan buruk kan. Dan manusia nggak mau nurut kan. Manusia maunya mereka yang tentukan baik buruk, bukan Tuhan. Jadi mereka nggak mau nurut sama Tuhan. Artinya cinta mereka udah hilang ketika itu. Mereka mau jadi Tuhan, menentukan mana yang baik dan buruk. Itu sebabnya mereka lawan Tuhan, mereka memberontak. Dan kita semua tahu Kejadian pasal 3 tragedi terjadi. Manusia jatuh di dalam dosa. Dan sejak hari itu manusia takut sama Tuhan. Halo? Mendengar bunyi langkah Tuhan aja sudah baca kitab Kejadian. Yang tadinya cinta banget jadi malu, takut, dan menjauh. Halo, betul? Iya kan? Karena ketelanjangan sudah tidak ada kemuliaan Tuhan yang mengcover ketelanjangan mereka. Tadinya mereka merasa aman dengan Tuhan, hidup mereka penuh di dalam Tuhan. Mereka aman, mereka sukacita, bahagia, airene, shalom, ada damai sejahtera tadinya. Ketelanjangan bukan sebuah masalah tadinya. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ketelanjangan jadi sebuah masalah. Mereka langsung lari, bersembunyi, menjauh dari Tuhan. Sampai hari ini manusia juga begitu. Mereka lari, bersembunyi, dan menjauh dari Tuhan. Itulah efek dari dosa. Dan kita tahu dosa itu memutus hubungan dengan Allah. Dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Kenapa harus terpisah? Kenapa harus terputus? Karena Allah itu kudus. God is holy. Allah itu kudus, Allah itu suci. Satu dosa saja sudah membuat kita tidak layak bisa bersekutu dengan Allah. Halo, amin. Satu dosa saja sudah membuat kita terpisah, terputus. Satu saja, karena kekudusan Allah itu sempurna. Bukan 9,9, 100 itu. Kekudusan Allah itu 100 dan gak ada manusia yang tidak berdosa. Kita semua berdosa. Itu sebabnya kita terputus atau terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut. Apa arti maut? Bukan kematian fisik loh ya, karena kita kan masih mati secara fisik. Tapi itu kematian rohani, terpisah, terputus dari Allah yang kudus dan adil. Ingat, dia bukan hanya kudus, tapi dia juga adil. Itu sebabnya kita semua ada di bawah murka Allah. Ada di bawah penghukuman karena dosa. Orang yang bersalah harus dihukum. Itu keadilan, saudara. Setuju dong kalau saudara lihat ada tetangga saudara merusak nama baik saudara atau mencuri harta kekayaan saudara, saudara pasti setuju dong kalau orang itu harus dihukum. Halo, betul? Iya kan? Iya, harus dihukum dong. Itu bicara soal keadilan. Saudara pasti nggak setuju dong kalau polisi atau hukum membebaskan tetangga saudara yang sudah mencuri, merampok, merusak nama baik saudara, merugikan saudara, pasti saudara nggak setuju dong. Halo, betul? Saudara nggak mau dong kepolisian atau hakim pilih kasih, betul nggak? Karena keadilan berarti yang bersalah harus dihukum. Demikian juga dengan Allah. Allah itu adil. Siapa yang berdosa, siapa yang bersalah di bawah murka harus dihukum. Saudara. Tapi kita bersyukur karena Allah kita bukan hanya kudus dan adil. Kalau Allah kita cuma kudus dan adil, habis kita semua, saudara. Kita nggak merayakan Natal nih, nggak ada sukacita di hari Paskah juga nggak ada Paskah, saudara ya. Nggak ada pengharapan seperti lagu tadi, harapanku di dalam, nggak ada lagu itu, saudara. Ya, nggak ada kalau Allah cuma kudus dan adil. Tapi kita bersyukur karena Allah adalah kasih. God is love. Katakan God is love. 2, 3. God is love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah yang mengambil inisiatif. Bukan kita loh yang mengambil inisiatif. Manusia itu sampai hari ini gak mau Tuhan ya. Mereka menjauhi Tuhan. Kalaupun mereka punya agama, itu agama sebenarnya dipakai hanya sebagai cermin atau alat untuk memanipulasi apa yang menjadi keinginan mereka. Agama itu sebenarnya hanyalah Tuhan-Tuhan yang mereka buat untuk memuaskan keinginan mereka. Jadi sebenarnya mereka gak benar-benar cari Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, enggak. Ya, karena pada dasarnya memang manusia tidak pernah menginginkan Tuhan yang benar. Mereka hanya menginginkan berkat-berkat, oke lah kesembuhan, mereka kepingin gitulah ya, makanya muncul banyak agama. Tetapi saudara, Alkitab berkata bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Jadi inisiatif terlebih dahulu untuk memulai rekonsiliasi itu bukan dari manusia berdosa, tapi dari Allah, saudara. Allah lah yang berinisiatif lebih dahulu untuk mendamaikan manusia berdosa dengan dirinya. Saudara, Allah kita Allah yang adil.
Allah tidak membiarkan dosa, Allah harus menghukum dosa. Dan Allah tetap menjatuhkan hukuman dosa, tapi bukan kepada saudara dan saya. Dia jatuhkan hukuman dosa, murkanya itu ditimpakan kepada anaknya yang tunggal, yang namanya Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Keadilan dan kasih Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Yuk kita ulangi kalimat ini. Ini Injil ya saudara ya. Keadilan dan kasih Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. 2, 3. Keadilan dan kasih Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Kolose pasal 1 ayat 20 kita baca 2, 3. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, Alkitab berkata Tuhan Yesus mengadakan pendamaian melalui pengorbanan darahnya. Jadi hukuman dosa, murka Allah, keadilan Allah itu tetap ditimpakan, tapi bukan kepada kita, ditimpakan kepada Yesus. Neraka saudara itu ditanggung Yesus ketika Yesus berseru di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu neraka. Karena neraka itu artinya terpisah dari Allah. Yesus belum pernah terpisah dari Allah Bapa. Belum pernah Yesus terpisah dari Allah Bapa, saudara. Yesus dan Allah Bapa itu selalu bersama-sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang terus bersama-sama dengan Allah. Tapi di momen salib itu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu neraka kita lagi ditanggung sama Yesus di kayu salib. Keterpisahan kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib supaya saudara dan saya bisa terkoneksi lagi dengan Allah yang kudus dan adil itu. Amin. Bahkan kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Ya, kita bisa bersekutu mesra, bersekutu intim, punya loving relationship. Semuanya itu terjadi karena salibmu, itu lagunya. Ku hidup karena salibmu. Gimana Van? Ya, aku menang ya. Dan selanjutnya saudara, Roma pasal 5 ayat 1. Yuk kita baca, Roma 5 ayat 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, jelas sekali damai sejahtera Allah itu bisa saudara dan saya alami pada saat kita percaya, mempercayakan, mengandalkan Yesus saja. Satu-satunya yang kuandalkan, itulah saving faith, itulah iman yang menyelamatkan. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang kita andalkan. Bukan perbuatan baik kita, bukan amal ibadah kita, bukan usaha kita, bukan. Bukan kerajinan kita ke gereja, memberikan perpuluhan, persembahan, pelayanan. No, bukan. Satu-satunya yang ku andalkan, yang kita andalkan itu adalah Yesus. Yesus Kristus, Juru Selamat, dan Dia adalah Tuhan. Artinya Dia setara dengan Allah Bapa. Dia sehakikat dengan Allah Bapa ya. Kita tahu Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu SMS. Sehakikat, melekat, dan sejajar. Ya, jadi juru selamat kita itu bukannya lebih rendah dari Allah ya, tapi dia setara dengan Allah. Dia sama dengan Allah karena dia adalah Allah itu sendiri, ya, Allah Tritunggal, pribadi kedua. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sini saya kepingin kita refleksi mengenai kata Shalom Irene atau damai sejahtera ini. Karena saya percaya kita semua sudah menerima. Tadi saudara angkat tangan ya. Jadi saudara sudah menerima Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu kan ya. Saudara sudah menerima. Dan saudara tahu nggak kalau saudara sudah terima Sang Damai itu, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama kita berdamai dengan Allah, tadi sudah saya jelasin panjang lebar itu ya. Kita berdamai dengan Allah, jadi kita bukan lagi musuhnya Allah, kita bukan lagi seterunya Allah, kita nggak lagi terpisah atau terputus hubungan dengan Allah, enggak. Tapi kita sekarang menjadi anak-anak Allah, sahabat Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Amin, saudara. Kita berdamai dengan Allah, kita diselamatkan. Tidak lagi ada penghukuman, amin. Di dalam Kristus tidak lagi ada penghukuman. Saudara bebas dari semua tuntutan murka Allah. Kita enggak lagi mengalami itu karena sudah ditanggung
oleh Yesus Kristus. Saudara nggak perlu nyicil lagi karena harganya sudah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Amin. Sehingga kita tahu kalau kita meninggal dunia, kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja, kita pasti akan bersama-sama dengan Allah. Karena Kristus sudah menanggung hukuman dosa kita, saudara ya. Damai dengan Allah. Tapi yang kedua, kalau saudara terima Yesus, saudara juga damai dengan diri sendiri. Ada banyak orang gak berdamai dengan dirinya sendiri ya. Terus mengalami konflik dengan dirinya sendiri, saudara ya. Karena mengalami, ya saudara tahu dosa itu kan macam-macam manifestasinya ya. Dosa itu membuat kita saling melukai satu dengan yang lain. Kita hidup dalam sebuah keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak ideal. Saya nggak tahu saudara, orang tua saudara gimana selama saudara dari dalam kandungan, dari kecil sampai remaja, besar sampai hari ini. Kita tahulah ada bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab, ada bapak-bapak yang abuse anaknya, ada bapak-bapak yang caci maki. Terlalu banyak lah cerita-cerita menyedihkan itu karena memang dosa. Ya, dan faktor keluarga itu sangat besar, sumbernya itu di keluarga saudara ya. Dan kita harus mengakui kita nggak punya orang tua yang sempurna. Orang tua kita juga jatuh dalam dosa. Dan saudara harus tahu kenapa orang tua melukai kita, karena mereka juga terluka oleh orang tua mereka saudara. Jadi kakek nenek saudara itu melukai papa mama saudara, dan papa mama saudara melukai. Jadi itu kayak lingkaran setan sebetulnya kalau saya bilang ya. Jadi dosa itu membuat kita terus mengalami itu, saling melukai satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain. Baik dengan perkataan verbal maupun mungkin pilih kasih. Kita tahulah ada anak-anak yang ya wah kalau si kakak, anak papa, anak mama. Kalau si adek, anak siapa ya? Ya anak tetangga kali ya, nggak mirip ya sama kita, bodoh lagi ya, nggak kayak kita pintar. Mungkin maksudnya bercanda, tapi itu melukai loh. Halo? Dan saya cukup sering dengar orang tua begitu. Saya bilang, om tante jangan ngomong gitu. Saya bilang, saya tarik, jangan gitu. Oh bercanda doang kok Dad, jangan nggak bisa. Semua itu terekam dalam pikiran bawah sadar anak. Allah dia masih kecil kok Dad, nggak, anak saya itu loh masih kecil. Kalau kita omongin nangis saudara, ya kita bisa ngomong nangis sensi saudara. Tahu anak itu kelihatannya doang kecil, tapi dia merekam semua yang kita lakukan ya, itu direkam sama dia. Ada dalam pikiran bawah sadar saudara, trauma-trauma, waduh kalau ngebahas ini jadi macam-macam saudara ya. Manifestasinya yang membuat orang tuh nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan orang yang nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia nggak bisa berdamai dengan orang lain. Orang yang terluka pasti akan cenderung melukai. Jadi kalau saudara dilukai oleh orang, itu karena orang yang melukai saudara itu adalah orang yang terluka juga. Saudara ya. Ya, jadi kita hidup dalam dunia yang saling melukai satu sama lain. Dunia yang memang tragis saya bilang. Kita hidup di tengah, makanya anak ketika lahir kan nggak ada. Anak begitu lahir nangis ya. Karena dia lahir di tengah dunia yang berdosa. Dia lahir di tengah dunia yang gelap saudara. Dan saya juga nggak tahu sampai hari ini yang hadir nih, kalau saya lihat sih wajahnya baik-baik semua. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang hadir hari ini masih menyimpan kemarahan dengan orang lain. Saya nggak tahu ya, dan nggak usah cari tahu lah. Ya, saudara senyum-senyum tapi sebenarnya di dalam hati saudara lagi pedih, hatimu lagi terluka. Ada kemarahan, amarah yang saudara masih simpan sampai hari ini. Saudara duduk ibadah pun saudara tetap ingat nama-nama orang itu ya. Dan itu mungkin keluarga saudara. Karena yang menyakiti kita nggak mungkin orang jauh ya. Kalau orang jauh mah kita bodo amat. Yang menyakiti hati kita, yang punya potensi untuk melukai kita itu bukan orang jauh. Pasti orang dekat. Halo? Iya. Keluarga kita, bisa juga teman kita di kampus, sahabat, pacar mungkin, ya teman kerja saudara. Di gereja bisa saling melukai? Di gereja bisa? Ya bagus, udah pada cerdas sekarang ya. Oh di gereja nggak mungkin kok dia, gereja itu malaikat. Nah itu mati dia belum melihat realita kehidupan yang sebenarnya ya. Itu lagi dibius gitu ya. Tapi kalau udah nggak dibius, dia sadar di gereja pun kita masih bisa saling melukai. Karena kita manusia berdosa yang diterima Allah bukan karena kita baik, tapi karena Yesus baik. Jadi kita juga lagi diproses di bengkel juga, saudara. Pendetanya juga lagi di bengkel nih ya. Jadi lagi diproses juga, saudara ya. Kita semua lagi mengalami character building. Jadi di gereja pun, saudara tetap akan berhadapan juga dengan orang-orang yang melukai. Dan mungkin saudara juga melukai, saling melukai satu dengan yang lain.
Dan saya nggak tahu apakah hari ini masih ada. Dan kalaupun ada, nggak apa-apa saudara ya, saya nggak minta saudara angkat tangan, tenang aja. Enggak ya. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya di momen Natal ini saudara. Kita kalau ngalamin konflik ya, atau perseteruan atau permusuhan dengan orang lain, berapa banyak dari saudara kalau lagi konflik sama orang, saudara berkata, ini semua adalah kesalahan saya. Jarang banget ya. Iya kan, jarang banget. Saudara kalau kita konflik, kita bermusuhan, kita itu seringnya berkata apa? Ini semua karena kesalahan dia. Halo, betul? Iya, gara-gara kamu. Ya. Jadi manusia itu ya tendensinya adalah kalau konflik pasti yang salah adalah orang lain. Ya. Kalau bermusuhan pasti yang salah adalah orang lain. Yang salah pokoknya orang lain. Itu tendensi manusia saudara ya. Nah kalau saudara hari ini masih ada perseteruan, konflik, saya percaya ketika saudara berkata yang salah adalah orang lain, berarti kan saudara benar. Halo, betul? Iya, dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang benar ya. Memang yang salah itu orang lain ya, bukan kita. Ya, yang salah itu orang lain. Orang lainlah yang salah. Tapi ini yang mau saya sampaikan, meskipun yang salah itu orang lain, bukan saudara. Saudara benar, yang salah orang lain. Tapi marilah kita belajar dari Allah. Allah kita itu Allah yang benar. Allah tidak melakukan dosa. Allah tidak melakukan kesalahan. Yang berdosa, yang bersalah kepada Allah itu siapa? Kita. Tapi siapa yang lebih dulu memulai inisiatif untuk rekonsiliasi? Halo? Yang salah atau yang benar? Yang benar. Allah kan gak berdosa. Kita yang berbuat jahat kepada Allah. Tapi yang memulai lebih dulu, mengambil inisiatif untuk berdamai, itu adalah yang benar. Allah itu benar, tidak salah. Seharusnya yang datang duluan itu kita, karena kita yang berdosa. Tapi yang datang duluan mengambil inisiatif untuk berdamai, itu adalah Allah. Jadi kalau hari ini saudara sedang berkata, yang salah itu papa, yang salah itu mama, salah didik aku, nolak aku, ya pilih kasih. Yang salah itu kakak, yang salah itu adik, yang salah itu teman. Ya, oke, berarti kan saudara benar ya. Nah kalau saudara benar, marilah kita ikuti teladan Allah. Allah yang benar saja, dia mau lebih dulu memulai rekonsiliasi. Perdamaian dengan orang yang bersalah, yang berdosa, yang berbuat jahat kepadanya. Kita semua orang-orang yang berbuat jahat loh. Tapi Allah tidak pasif. Lo duluan dong. Enak aja. Kamu yang makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Kamu yang melanggar perintah aku. Manusia, kamu duluan. Kalau Allah kita begini nih saudara, nungguin kita duluan. Habislah sudah manusia semua. Gak ada satupun orang yang memulai untuk datang kepada Allah. Halo, betul? Iya, Roma pasal 3 bilang tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, betul? Tapi kita bersyukur karena Allah kita gak begini. Tapi Allah kita membuka tangannya dan dia melangkah lebih dulu mendekati saudara dan saya sehingga kita semua bisa diselamatkan. Ayolah, di momen Natal ini jangan tunggu-tungguan lah. Yang salah dia kok Dedi. Aku gak bisa terima, yang salah dia kok, aku yang disakiti kok. Aku udah baik kok, dia terus yang begitu. Gak mau. Ayolah, mulai. Gak mau nyapa, enak aja nyapa. Dia duluan yang salah, gak mau nyapa, enak aja. Dia duluan dong yang nyapa, gengsi dong aku. Nah itu loh problemnya saudara. Itu loh problemnya, gengsi, pride. Itu dosa yang membuat malaikat jadi iblis. Saudara ya, pride, gengsi saudara. Kalau kita mengakui kemuliaan Allah, maka kita akan berkata, Tuhan meskipun aku ini gengsi. Tapi karena aku lihat salib Yesus, harga yang Allah bayar. Harusnya kan kita yang bayar harga dosa kita. Ya harusnya kita dipaku di kayu salib di mahkota duri itu kita. Tapi Yesus yang di mahkota duri, Yesus yang bayar. Apa arti pengampunan? Pengampunan itu artinya membayar kesalahan orang kepada kita. Dia yang salah, kita yang bayar, itu artinya pengampunan. Yesus itu kan tidak salah, kita yang harusnya bayar, tapi Yesus yang bayar. Karena Yesus mengampuni, sudah di atas kayu salib, Yesus berkata ampunilah mereka. Nah hari ini saya mengajak di momen Natal ini, ayo damai dengan Allah, good. Tapi kalau sudah benar-benar sudah berdamai dengan Allah, sudah akan berdamai dengan diri sendiri. Sudah akan live in peace.
Saudara nggak terganggu dengan orang ngomong, jelek lu, gendut lu, pesek lu. Nggak terganggu lagi karena kita tahu kita dicintai oleh Tuhan selama-lamanya. Orang lain mau ngomong apa, body shaming, bicara apa saja, kita nggak akan terganggu sampai akhirnya depresi, sampai gangguan mental, dengerin orang ngomong hal-hal yang negatif. Enggak. Orang kalau udah damai dengan dirinya sendiri, dia merdeka. Halo, amin. Hidupnya nggak akan ditarik-tarik sama perkataan dan penilaian orang. Karena dia tahu dia berharga. Karena Yesus Kristus. Yesus Kristuslah harta yang paling berharga buat hidupnya. Jadi orang mau ngomong apa, pesek lu, jelek lu, gendut lu, kurus lu, apalah terserahlah. Kita tetap live in peace. Kita tetap bisa tenang. Ya. Damai sejahtera itu kita bisa tetap tenang di tengah goncangan, saudara. Itu artinya damai sejahtera. Tetap tenang. Ku tenang sebab kau Allah di saat badai bergelora. Itu artinya damai sejahtera. Ku tenang sebab kau Allahku. Saya mengajak kalau hari ini saudara memang betul saudara tidak salah, yang salah orang lain. Saudara benar, tapi marilah kita ngikut teladan Tuhan. Sekalipun saudara yang benar, orang lain yang salah. Mari kitalah yang memulai lebih dulu. Menegur, menyapa, minta maaf, mengampuni saudara. Ayo. Nah kalau orang itu gak mau ya itu urusan dia. Tapi paling tidak kita sudah mencobanya. Halo, amin saudara. Ayo, ambil inisiatif. Bilang kanan kiri, ambil inisiatif. Jangan biarkan amarah itu berkepanjangan saudara. Kenapa sih amarah itu jadi dendam? Karena saling nunggu. Saling nunggu. Nunggunya jadi bisa berbulan-bulan, jadi bertahun-tahun gak ada yang mulai-mulai. Dua-duanya saling nunggu. Jadinya konfliknya berkepanjangan sampai 7 turunan bahkan. Ngeri banget sampai 7 turunan. Ya, saudara. Tapi kalau hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan, tidak perlu sampai turunan-turunan lah. Kita selesaikan konflik itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mari kita ambil inisiatif untuk memulai berdamai dengan orang itu. Sekalipun saudara benar dan yang salah adalah orang itu. Tapi kita mau ngikutin teladan Tuhan, dia benar tapi dia yang mengambil inisiatif untuk berdamai dengan kita yang bersalah, yang berdosa. Mengampuni tidak berarti kita suka dengan apa yang terjadi. Mengampuni tidak berarti kita membiarkan dan mengabaikan apa yang terjadi. Mengampuni tidak berarti kita suka dengan orang yang menyakiti hati kita. Mengampuni tidak berarti kita jadi hilang ingatan. Oh aku udah lupa tuh, kamu pernah nyakiti aku ya? Lupa tuh, enggak. Kita enggak jadi amnesia saudara ya. Ketika kita mengampuni kita tetap ingat. Tapi tidak mengingat-ingat. Ngerti enggak bedanya ingat sama mengingat-ingat? Orang yang mengampuni itu adalah orang yang ingat apa yang pernah terjadi, orang-orang yang pernah menyakiti, mereka ingat. Tapi ketika mereka mengampuni, mereka tidak menyimpan kemarahan ketika bertemu dengan orang yang bersalah itu. Itu artinya mengampuni, tetap ingat, tapi tidak mengingat-ingat. Dan ketika bertemu dengan orang yang menyakiti, dia sudah damai. Tidak lagi ada amarah, dendam, kepahitan, gak ada lagi. Karena dia tahu semuanya itu sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh pengorbanan Yesus. Dia mengampuni karena dia sudah terlebih dahulu mengalami pengampunan dari Tuhan. Itulah damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin saudara. Biarlah damai sejahtera Kristus apa? Memerintah. Janganlah pride kita yang memerintah saudara. Jangan gengsi kita yang memerintah. Saudara gak pernah damai loh kalau saudara terus mengedepankan pride, kesombongan, keangkuhan. Saudara gak bisa damai sama orang lain. Kalau terus kesombongan yang dikedepankan. Tapi ketika Kristus yang memerintah di hati kita, dia yang terbesar, aku semakin berkurang. Disitulah kita mengalami damai sejahtera Allah. Ayat terakhir yuk kita baca Filipi 4 ayat 7. Saya undang para pelayan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudara ya, damai sejahtera Allah itu akan apa? Memelihara. Kata Yunaninya itu phroneo, to guard, keep watch, like a military guard, menjaga. Jadi damai sejahtera Allah itu menjaga saudara. Ini ada sebuah quotes yang bagus. Yang Tuhan janjikan adalah penjagaan hati dan pikiran kita. Bukan selalu perubahan. Kita kan kepinginnya perubahan. Tapi enggak, damai sejahtera itu kita tetap hadapi badai. Kita tetap hadapi goncangan. Tapi kita bisa tetap damai karena ada Tuhan yang menjaga. Ngerti ya? Jadi damai sejahtera bukan meniadakan persoalan ya.
Damai sejahtera bukan berarti semuanya langsung disulap sama Tuhan jadi baik. Enggak saudara ya. Tetap mungkin buruk, situasinya gelap, tapi Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Enggak ada perubahan, ya. Tapi saudara bisa tetap tidak menyerah dalam menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup saudara. Itu karena apa saudara bisa begitu? Karena ada damai sejahtera Allah saudara. Saya akan tutup dengan doa dari Reynold Neighbor yang berkata gini, "Oh God, give us the serenity to accept what cannot be changed, the courage to change what we can be changed, and the wisdom to know the one from the other." Tuhan, berikan aku ketenangan atau ketabahan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Nah, ini yang penting. Berikan aku hikmat untuk dapat membedakan keduanya. Saudara, saya harus ngomong jujur nih pendeta, tapi saya harus realistis ya. Kita memang kepinginnya semua orang berubah ya. Kita kepinginnya papa berubah, mama berubah, kakak berubah, adik berubah, suami berubah, istri berubah, anak berubah, teman berubah, dosen berubah, profesor berubah, bos kita berubah. Pokoknya kita selalu pengennya orang lain aja yang berubah. Kita selalu juga pengennya situasi berubah, keadaan berubah. Pokoknya kita pengennya eksternal. Semua yang eksternal tuh harus berubah gitu ya. Memang bisa. Tapi bisa juga tidak. Karena perubahan itu keputusan orang, saudara. Ya, saudara kepingin papa mamamu berubah. Kalau papa mamamu tidak mau berubah, ya itu keputusan mereka. Saudara nggak bisa tuntut mereka, saudara. Karena perubahan tidak pernah dimulai dari orang lain. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan kita menginspirasi orang lain. Tapi kita nggak bisa tuntut orang lain untuk berubah. Damai sejahtera Allah itu bukan berarti Tuhan akan mengubah semua orang di sekitar kita gitu. Enggak. Saudara tetap akan bertemu dengan orang-orang yang oposisi dengan saudara. Orang-orang yang gak setuju sama saudara. Saudara akan tetap bertemu dengan orang-orang yang gak baik sama saudara. Ya, tapi saudara tetap bisa live in peace. Karena saudara ngerti ada wisdom untuk membedakan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak bisa aku ubah. Kita perlu wisdom. Dan kita harus fair. Ada situasi keadaan yang mungkin tidak berubah, tapi kita tetap bisa bersuka cita. Mungkin orang tua kita gak berubah, keluarga kita gak berubah, tapi kita tetap bisa mengucap syukur dan menikmati kehidupan. Kenapa? Karena yang berubah adalah kita, karena kita mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara menjaga hati dan pikiran kita. Amin. Saya undang kita merayakan Yesus dengan sukacita, amin. Saya tahu kita semua ada dalam problem, ada kesulitan. Saya lihat saya juga punya problem dan kesulitan, tapi saya gak mau itu semua menghentikan cinta, ucapan syukur dan sukacita saya di momen Natal. Saya undang kita bangkit berdiri. Marilah, goncangan itu membuat kita semakin kuat, goncangan itu akan membuat kita semakin dewasa, goncangan itu akan membentuk kita untuk menjadi